Ini PPT-nya dari yang tadi. Sudah. Yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum memulai presentasi pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Mai Indriani. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 3. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Yang ke-1 ada Fitratun Fatana, yang kedua ada Natasha B. Saud, yang ketiga ada saya sendiri, Mai Indriani, yang keempat ada Nareza Alfa Ardani Putri, yang kelima ada Masni B. Hamir, yang keenam ada Putri Fadila Sari, yang ketujuh ada Suryadi, kedelapan ada Dian Indah, yang ke-9 ada Garin Saputra, dan yang terakhir ada Nada Lukiana. Dan di sini kelompok 3 mendapat materi yang berjudul lanjut. Penerapan sistem informasi dalam pendidikan. Di sini kita membagi pemateri yang membaca ada 3 orang, yaitu yang pertama, pemateri akan dibacakan oleh Putri Fadila Sari. Silahkan untuk Mbak Putri langsung saja membacakan materinya. Baik, terima kasih kepada Mbak Mai Indriani yang telah mengizinkan saya untuk lanjut membaca slide PPT. Baik. Tapi aku pengen makan dulu. Ini mana sih mereka tuh? Duduk di dalam? Emang ada tempat duduk di dalam? Definisi. Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sistem informasi adalah perangkat analisis data. Hal ini memungkinkan untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah yang relevan dengan misi organisasi tertentu. Suatu pendidikan tidak akan berkembang atau berjalan tanpa adanya beberapa faktor pendukung. Salah satu dari faktor pendukung tersebut adalah dengan adanya sistem informasi. Next, berikutnya. Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pendidikan adalah suatu sistem dalam pendidikan seperti sekolah yang merupakan kombinasi yang terdiri dari manusia, fasilitas, teknologi, dan pengendalian yang berfungsi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dalam proses mendidik atau membimbing dari guru kepada peserta didik. Next, berikutnya. Perkembangan dan peran sistem informasi pendidikan. Sistem informasi sebenarnya sudah ada semenjak zaman prasejarah. Hanya saja sistem informasi
yang dibangun pada saat itu sangat sederhana, tidak seperti zaman saat ini menggugah mata dunia untuk membangun komunikasi secara lebih cepat dan tepat. Sadar ataupun tidak, teknologi telah membawa peradaban umat manusia dalam era modernisasi. Membawa umat manusia dalam era kemajuan telah membawa dalam sisi kelemahannya, teknologi telah membawa umat manusia dalam era individualistis dan mengesampingkan nilai-nilai kebersamaan. Teknologi perlu adanya kontrol kebijakan yang lebih mengarah kepada nilai-nilai petunjuk, pendidikan, dan kepribadian. Sejarah telah membuktikan bahwa perkembangan teknologi adalah berpengaruh terhadap pendidikan yang pada prinsipnya membebaskan diri warga negara dari kebodohan, membebaskan diri dari keterbelakangan, membebaskan diri dari keterkengkangan, yang semuanya dapat dieksplorasikan dalam fakta-fakta teknologi kehidupan manusia. Di Indonesia sejak lahir 2007 sedang melaksanakan untuk program nomor untuk Prodeka. Dan pada tahun 2013 agar setiap pendidik dan tenaga pendidik terhubung dengan jaringan internet, setiap sekolah di Indonesia terhubung dengan jaringan internet yang memiliki akun tersendiri. Untuk siswa dan kegiatan-kegiatannya masih terbatas pengelolaannya pada Education Management Information System atau EMIS. Basic Input Output System atau BIOS, dan Online Public Access Catalog atau OPAC, dan itu pun belum diterapkan secara penuh. Mungkin Indonesia saat ini sedang merancang sedikit demi sedikit, setahap demi setahap agar bisa terhubung dengan jaringan internet. Oke, udah sampai slide 7 ya? Ya. Terima kasih untuk Mbak Putri Fadila sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi tersebut dan dibacakan oleh Masni B. Hamir. Silakan untuk Mbak Masni langsung saja membacakan materinya. Baik, manfaat sistem informasi pendidikan. Yang pertama itu ada teknologi informasi dirasakan sangat perlu dan sangat membantu dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, dapat memberikan contoh langsung salah satu penerapan dan bermanfaat teknologi informasi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dengan adanya sistem informasi berbasis komputer juga akan meningkatkan daya saing sekolah, juga dapat meningkatkan pelayanan bagi para peserta didik di lingkungan sekolah bersangkutan. Yang keempat, menyederhanakan dan mempermudah kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang kelima, mempercepat pelayanan terhadap siswa maupun pihak-pihak yang terkait dengan sekolah. Yang keenam, para siswa yang ingin mendapatkan ilmu tak harus bertatap muka dengan pengajar, cukup dengan mengakses internet, maka kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan. Selanjutnya kita masuk permasalahan sistem informasi. Yang pertama, disintegrasi sistem informasi. Terjadinya suatu kondisi di mana informasi antar satu unit dengan unit yang lain dalam sebuah organisasi pendidikan masih terpisah satu dengan lainnya. Yang kedua, rendahnya penggunaan data akurat. Data yang masih dimiliki dapat diidentifikasi, data masih parsial, data lambat diperbaharui, dan akurasi
data belum tepat. Yang ketiga, lemahnya sistem pembaharuan data. Data yang ada tidak memiliki mekanisme pembaharuan yang dapat berjalan secara real time. Selanjutnya yang keempat, kurangnya kurangnya sistem aplikasi. Idealnya organisasi pendidikan memerlukan beberapa aplikasi sistem untuk mendukung terhadap manajemen pendidikan. Infrastruktur, manajemen pendidikan, infrastruktur yang memadai, dan berbagai sistem aplikasi yang diperlukan di unit yang ada dalam organisasi pendidikan tersebut secara terintegrasi. Yang kelima, infrastruktur TIK belum memadai. Kelembagaan pengelola TIK yang belum satu atap masing-masing unit atau bagian yang ada di lembaga pendidikan memiliki unit atau organ yang menangani, mengembangkan, mengadakan, dan memanfaatkan sistem informasi. Selanjutnya, solusi sistem informasi pendidikan. Di sini ada pengguna database bersama, ada aplikasi berbasis web, ada sistem terintegrasi, dan keamanan informasi. Dampak positif sistem informasi di bidang pendidikan, yaitu dengan adanya sistem informasi teknologi komputerisasi dapat dikenalkan sejak dini. Orang-orang di daerah bisa merasakan kemajuan teknologi komputerisasi, terutama di bidang pendidikan. Selanjutnya, adanya sistem pemberlakuan absensi secara elektronik, dan adanya sistem pembelajaran elektronik atau e-learning bagi pelajar tingkat lanjut. Baik, terima kasih untuk Mbak Masni yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nareza. Untuk Mbak Nareza, silahkan untuk membacakan materinya. Baik, yang selanjutnya yaitu dampak negatif sistem informasi di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu masih belum memadainya sarana atau prasarana sekolah. Yang kedua, masih kurangnya sumber daya manusia yang memahami dan menguasai konsep dan implementasi sistem dan teknologi informasi. Yang ketiga yaitu sulitnya mengubah perilaku siswa yang cenderung pasif untuk menghadapi pola siswa aktif. Yang keempat, etika dan moralitas masih belum mendapat tempat yang memadai. Kesimpulan, sistem informasi pendidikan untuk sekolah adalah suatu sistem dalam sekolah yang merupakan kombinasi yang terdiri dari manusia, fasilitas, teknologi, dan pengendalian yang berfungsi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat untuk sekolah. Kendala dalam penyusunan sistem informasi pendidikan untuk sekolah diantaranya adalah masih belum memadainya sarana atau prasarana sekolah, masih kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan menguasai konsep dan implementasi sistem dan teknologi informasi. Sulitnya mengubah perilaku siswa yang cenderung pasif untuk menghadapi pola siswa yang aktif. Syukur alhamdulillah teman-teman, presentasi kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Alangkah baiknya kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya kembalikan kepada teman-teman. Adakah yang ingin ditambahkan atau yang ingin disampaikan? Boleh disampaikan.
Bagaimana? Ada tambahan? Kalau sekiranya tidak ada tambahan, mari kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Kalau begitu, saya sebagai moderator, mohon maaf atas kesalahan kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya guys. Bisa di live. Oh ya, nanti buat Dian jangan lupa itu ya, kirimin filenya yang udah di